Pernahkah kalian membayangkan seorang pemimpin dari Nusantara yang kekuasaannya membentang luas melintasi samudra, ditakuti kawan maupun lawan? Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu sultan terbesar dalam sejarah Indonesia, sang penakluk samudra, Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam. Bersiaplah untuk terhanyut dalam cerita kejayaan, kekuatan, dan warisan abadi seorang legenda. Pada awal abad ke-17, di ujung barat Nusantara, muncullah seorang pemimpin yang akan mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara. Namanya Iskandar Muda. Ia naik takhta Kesultanan Aceh pada tahun 1607, dan sejak saat itu, gelombang ekspansi Aceh mulai tak terbendung. Visi Iskandar Muda sangat jelas, menjadikan Aceh sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan paling dominan di kawasan, menyaingi bahkan melampaui kekuatan kolonial Eropa yang mulai berdatangan. Bayangkan lautan di Selat Malaka, bukan lagi sekadar jalur pelayaran, tapi menjadi panggung unjuk kekuatan armada Aceh. Di bawah komando Iskandar Muda, kapal-kapal perang Aceh, yang dikenal dengan sebutan Gali, berlayar dengan gagah berani. Ukurannya raksasa, bahkan ada yang mampu mengangkut hingga 800 prajurit, dilengkapi dengan meriam-meriam besar yang siap memuntahkan api. Armada ini bukan hanya untuk pertahanan, tapi untuk penaklukan. Satu persatu, pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir barat Sumatera hingga semenanjung Melea, seperti Johor dan Pahang, berhasil ditaklukkan dan berada di bawah kendali Aceh. Iskandar Muda benar-benar mewujudkan julukannya sebagai sang penakluk samudra. Kekuasaannya membentang dari Delhi hingga ke Perak, menjadikan Aceh sebagai imperium maritim yang disegani. Kejayaan militer ini tentu saja tidak berdiri sendiri. Di balik dentuman meriam dan kibaran bendera perang, ada fondasi ekonomi yang luar biasa kuat. Aceh di bawah Iskandar Muda adalah pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Lada dari pesisir Sumatera adalah emas hitam pada masanya, dan Iskandar Muda memonopoli perdagangannya. Para pedagang dari India, Arab, Persia, Tiongkok, hingga Eropa, semuanya harus berlabuh di Bandar Aceh Darussalam jika ingin mendapatkan lada kualitas terbaik. Sultan menerapkan aturan perdagangan yang ketat dan sistem pajak yang efisien. Pelabuhan Aceh menjadi begitu makmur, jalan-jalannya ramai oleh para pedagang dari berbagai bangsa. Kekayaan yang melimpah ini kemudian digunakan untuk terus memperkuat armada laut dan angkatan daratnya, menciptakan sebuah siklus kekuatan yang nyaris tak terpatahkan. Mari kita bicara tentang kekuatan militernya secara lebih mendalam. Angkatan Perang Aceh pada masa itu adalah salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Selain armada laut yang dahsyat, angkatan daratnya juga tak kalah hebat. Pasukan gajah perang menjadi pemandangan yang menggetarkan di medan pertempuran. Gajah-gajah ini dihiasi dengan zirah dan membawa menara kecil di punggungnya, tempat para pemanah atau penembak jitu bersiaga. Ada juga pasukan kavaleri kuda dan ribuan prajurit infanteri yang terlatih. Sultan Iskandar Muda sendiri adalah seorang ahli strategi perang yang ulung. Ia seringkali memimpin langsung pasukannya ke medan perang, memberikan inspirasi dan semangat juang yang membara kepada para prajuritnya. Kekuatan militer ini menjadi alat utama untuk mengamankan jalur perdagangan, menaklukkan wilayah baru, dan yang terpenting, melawan ambisi Portugis yang bercokol di Malaka. Puncak dari ambisi Iskandar Muda adalah merebut Malaka dari tangan Portugis. Malaka adalah kunci penguasaan Selat Malaka, dan merebutnya akan mengukuhkan dominasi Aceh secara mutlak. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan terbesar dalam sejarah Aceh. Sebuah armada raksasa yang terdiri dari ratusan kapal dan puluhan ribu prajurit dikirim untuk mengepung benteng Portugis di Malaka. Pertempuran ini berlangsung sengit dan brutal. Aceh mengerahkan segala kekuatannya. Namun Portugis, dengan benteng Famosa yang kokoh dan bantuan dari sekutu-sekutunya seperti Johor dan Patani yang khawatir dengan kekuatan Aceh, berhasil memberikan perlawanan yang luar biasa. Sayangnya, serangan besar ini berakhir dengan kegagalan. Armada Aceh mengalami kekalahan telak. Puluhan ribu prajurit gugur, dan banyak kapal yang hancur atau ditawan. Ini adalah pukulan yang sangat berat bagi Iskandar Muda dan Kesultanan Aceh. Meskipun Aceh masih menjadi kekuatan yang besar, kekalahan di Malaka menandai awal dari titik balik. Kerugian sumber daya manusia dan material yang begitu besar sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat. Semangat ekspansi yang sebelumnya membara mulai meredup. Para penguasa di wilayah taklukan pun mulai melihat celah untuk memberontak. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun ke-1636.
Kepergiannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang sangat besar. Tidak ada penerus yang memiliki visi, karisma, dan ketegasan sepertinya. Penggantinya, Sultan Iskandar Thani, adalah menantunya yang berasal dari Pahang. Meskipun ia seorang pemimpin yang cakap dan saleh, kebijakannya lebih fokus pada konsolidasi internal dan pengembangan keilmuan daripada ekspansi militer. Setelah Iskandar Thani wafat, Aceh memasuki periode yang unik, yaitu era kepemimpinan para sultanah atau ratu. Di bawah kepemimpinan 4 sultanah berturut-turut, fokus Aceh bergeser total. Para ratu ini lebih mengedepankan diplomasi, perdagangan yang damai, dan pengembangan Islam. Era penaklukan dan perang besar telah usai. Wilayah-wilayah taklukan Aceh di Semenanjung Malaya perlahan-lahan melepaskan diri. Kekuatan militer yang dulu begitu ditakuti tidak lagi menjadi prioritas utama. Meskipun Aceh tetap menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam yang penting, statusnya sebagai imperium maritim yang agresif perlahan memudar. Keruntuhan kekuatan militer ini, ditambah dengan kebangkitan kekuatan kolonial lain seperti Belanda, secara bertahap mengakhiri era keemasan Aceh sebagai penguasa samudra. Meskipun demikian, warisan Sultan Iskandar Muda tidak pernah benar-benar padam. Ia tidak hanya membangun kekuatan militer dan ekonomi, tapi juga meletakkan dasar hukum yang kuat, yang dikenal sebagai adat Maukuta Alam. Hukum ini mengatur segala aspek kehidupan bernegara, dari pemerintahan, peradilan, hingga perdagangan, berdasarkan syariat Islam. Ia juga seorang patron bagi seni dan ilmu pengetahuan. Masjid Raya Baitur Rahman yang megah menjadi simbol kemajuan peradaban Islam di bawah pemerintahannya. Kisah Sultan Iskandar Muda adalah pengingat bahwa Nusantara pernah melahirkan pemimpin-pemimpin besar sekaliber para penakluk dunia. Semangatnya, keberaniannya, dan visinya untuk menjadikan bangsanya berdaulat dan disegani adalah inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas, sebuah bangsa mampu mencapai puncak kejayaannya. Setelah resmi menjadi sultan pada tahun 1607, Iskandar Muda tidak membuang waktu. Ia mewarisi sebuah kerajaan yang sudah kuat, tapi visinya jauh lebih besar. Ia ingin menjadikan Aceh sebagai imperium maritim terbesar di Asia Tenggara, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, dan yang terpenting, mengusir Portugis dari Selat Malaka. Ambisi ini bukan sekadar mimpi. Iskandar Muda segera melakukan reformasi besar-besaran di berbagai bidang, terutama militer dan ekonomi. Langkah pertamanya adalah memperkuat angkatan laut. Bayangkan, di bawah komandonya, Aceh memiliki armada yang terdiri dari ratusan kapal perang. Dari kapal gali besar yang mampu mengangkut 600 hingga 800 prajurit, hingga kapal-kapal kecil yang lincah untuk patroli. Setiap kapal dilengkapi dengan meriam-meriam dahsyat yang teknologinya bahkan setara dengan kekuatan Eropa saat itu. Konon, beberapa meriam terbesar di Aceh dibuat dengan bantuan insinyur dari Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Kekuatan ini menjadikan Aceh sebagai penguasa lautan yang tak terbantahkan. Para pelaut Aceh dikenal sebagai yang paling berani dan terampil, mengarungi samudra dari Laut Merah hingga Jepang. Di darat, pasukannya juga tak kalah hebat. Ia membentuk pasukan gajah perang yang ikonik, pasukan kavaleri kuda, dan infanteri yang disiplin. Para prajurit dilatih dengan keras dan dipersenjatai dengan berbagai senjata, mulai dari pedang, tombak, hingga senapan api. Struktur komando militer diatur dengan sangat rapi, memungkinkan mobilisasi pasukan dalam skala besar dengan cepat dan efektif. Ini bukan sekadar pasukan untuk bertahan, tapi mesin perang yang siap untuk menaklukkan. Dengan kekuatan militer yang luar biasa ini, Iskandar Muda memulai kampanye penaklukannya. Satu persatu, kerajaan-kerajaan di pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaya ditaklukkan dan dipaksa tunduk di bawah kekuasaan Aceh. Kerajaan seperti Delhi, Johor, Pahang, Kedah, hingga Perak, semuanya merasakan langsung kekuatan militer Sultan Iskandar Muda. Penaklukan ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk menyatukan kekuatan kerajaan-kerajaan Melayu di bawah satu panji, yaitu Aceh, demi menghadapi ancaman bersama dari bangsa Eropa, terutama Portugis yang bercokol di Malaka. Setiap kemenangan dirayakan dengan megah di ibu kota, Kutaraja, yang sekarang kita kenal sebagai Banda Aceh. Para tawanan perang, termasuk raja-raja yang ditaklukkan, seringkali dibawa ke istana sebagai bukti kejayaan. Namun, Iskandar Muda juga seorang negarawan yang cerdas. Kerajaan-kerajaan yang tunduk tidak selalu dihancurkan,
melainkan diintegrasikan ke dalam sistem administrasi Aceh. Mereka diwajibkan membayar upeti dan mengakui kedaulatan sultan, namun seringkali pemimpin lokal tetap dibiarkan memerintah di bawah pengawasan Aceh. Puncak dari ambisi militernya adalah serangan besar-besaran ke Malaka, benteng pertahanan utama Portugis di Asia Tenggara. Sejak tahun 1613 hingga 1629, Aceh berulang kali mengirimkan armada raksasa untuk merebut kota itu. Serangan terbesar terjadi pada tahun 1629, di mana Iskandar Muda mengerahkan armada yang konon terdiri dari lebih dari 200 kapal dan puluhan ribu prajurit. Ini adalah salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Seluruh dunia menahan napas, menantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Di balik kekuatan militernya, ada fondasi ekonomi yang sangat kokoh. Iskandar Muda paham betul bahwa perang membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, ia mereformasi sistem ekonomi Aceh secara radikal. Ia memonopoli perdagangan lada, komoditas paling berharga saat itu. Semua lada dari wilayah kekuasaannya harus dijual melalui pelabuhan Aceh dengan harga yang ditentukan oleh Sultan. Aturan ini mungkin terdengar keras, tapi hasilnya luar biasa. Pendapatan negara meroket, membiayai angkatan perang yang super mahal dan pembangunan infrastruktur yang masif. Pelabuhan-pelabuhan di Aceh, terutama di Kutaraja, menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, hingga Inggris dan Belanda, semua datang untuk berdagang. Sultan Iskandar Muda memberlakukan sistem bea cukai yang teratur dan adil, yang membuat para pedagang merasa aman dan nyaman. Ia juga memperkenalkan mata uang emas yang disebut dirham yang diterima secara luas, menunjukkan stabilitas dan kemakmuran ekonomi Aceh. Kemakmuran ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan istana. Iskandar Muda juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Ia membangun masjid-masjid megah, seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang legendaris, serta mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam. Di masanya, Aceh menjadi pusat intelektual dan keagamaan yang melahirkan banyak ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Hukum ditegakkan dengan sangat tegas tanpa pandang bulu, berdasarkan syariat Islam. Keadilannya yang legendaris bahkan membuat orang berkata bahwa hukum di Aceh lebih tajam dari pedang. Era keemasan Sultan Iskandar Muda adalah masa di mana Aceh mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya membentang luas, ekonominya makmur, militernya disegani, dan kebudayaannya berkembang pesat. Ia berhasil membangun sebuah imperium yang tidak hanya ditakuti oleh lawan-lawannya di Nusantara, tetapi juga dihormati oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Para utusan dari berbagai negara datang silih berganti ke istananya, Istana Darud Dunia, yang berarti Istana Dunia Kesejahteraan, untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan. Namun, seperti pepatah, setiap ada puncak, pasti ada lembah. Roda sejarah terus berputar. Serangan besar ke Malaka pada tahun 1629, yang seharusnya menjadi mahkota kemenangannya, justru berakhir dengan kekalahan telak. Meskipun penyebab pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, kombinasi badai dahsyat, perlawanan sengit dari Portugis, dan mungkin pengkhianatan dari dalam, membuat armada Aceh hancur lebur. Puluhan ribu prajurit tewas dan ratusan kapal tenggelam. Kekalahan di Malaka menjadi titik balik bagi Kesultanan Aceh. Meskipun Aceh masih tetap menjadi kekuatan yang signifikan, kekalahan ini menguras sumber daya militer dan finansial kerajaan secara besar-besaran. Iskandar Muda tidak pernah lagi bisa mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Moral pasukan menurun, dan beberapa wilayah taklukan mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636, meninggalkan warisan yang luar biasa kompleks. Di satu sisi, ia adalah pahlawan besar, seorang visioner yang membawa Aceh ke puncak kejayaan. Di sisi lain, pemerintahannya yang sangat sentralistik dan keras, serta ambisinya yang tak terbatas, pada akhirnya juga menabur benih-benih kemunduran bagi kerajaannya sendiri. Setelah kepergiannya, tidak ada lagi sultan yang memiliki karisma, kejeniusan, dan ketegasan sepertinya. Penerusnya, Sultan Iskandar Sani, menantunya sendiri, berusaha melanjutkan kebijakannya, tetapi tidak dengan tingkat keberhasilan yang sama. Setelah Iskandar Sani wafat, Aceh memasuki periode yang unik, di mana takhta kerajaan dipegang oleh serangkaian sultanah atau ratu.
Era ini menandai pergeseran kekuasaan, di mana pengaruh para bangsawan dan ulama menjadi lebih dominan, dan kekuatan sentral sultan mulai melemah. Perlahan tapi pasti, hegemoni Aceh di Selat Malaka mulai memudar, digantikan oleh kekuatan baru seperti Belanda yang semakin agresif. Kisah Sultan Iskandar Muda adalah cerminan dari pasang surut sebuah peradaban. Ia menunjukkan bagaimana visi dan kepemimpinan seorang individu dapat mengubah nasib sebuah bangsa, membawanya ke puncak kejayaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, kisahnya juga menjadi pengingat bahwa kejayaan sebesar apapun tidak akan abadi. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupannya, tentang ambisi, kepemimpinan, keberanian, dan juga tentang batas kemampuan manusia dalam melawan takdir dan roda sejarah. Hingga hari ini, nama Sultan Iskandar Muda tetap harum di Aceh dan di seluruh Indonesia. Ia dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Nusantara, seorang pahlawan yang gigih melawan kolonialisme dan berjuang untuk kedaulatan bangsanya. Warisannya hidup dalam semangat juang, kebanggaan, dan identitas masyarakat Aceh. Nah, itulah perjalanan epik Sultan Iskandar Muda, dari seorang pangeran hingga menjadi penakluk samudra yang legendaris. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua tentang betapa hebatnya sejarah bangsa kita. Apa pendapat kalian tentang sosok Sultan Iskandar Muda? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sejarah dan budaya Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.